Kita akan menyampaikan tentang definisi sahabat secara etimologi dan terminologi. Kita membaca yang mudah-mudahan dengan bacaan ini Allah berikan sebuah penambahan ilmu wawasan khusus buat saya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain amma ba'du. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana alhamdulillah masih diberikan sebuah nikmat untuk membaca, untuk melihat, untuk mendengarkan. Ya insyaallah mudah-mudahan bacaan kita, penglihatan kita dan pendengaran kita diberikan sebuah keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita umatnya Yaman. Insyaallah mudah-mudahan dengan kita membaca, dengan kita mendengar, dengan kita melihat, diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak tahu bacaan kita, pendengaran kita, penglihatan kita, insyaallah mudah-mudahan diberikan sebuah jalan yang kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Melanjutkan postingan sebelumnya, video sebelumnya, kita akan membaca sebuah bacaan. Yang sekarang kita baca adalah sebuah buku yang diterbitkan atau ditulis oleh Syekh Salahuddin Mahmud Asy-Syaid dan Dr. Muhammad Al-Ghamidi tentang 38 sahabat yang dijamin masuk surga. 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Terbitan Ummul Qura. Baik, di episode pertama ini, jadi kita akan baca ini sampai akhir. Jadi episode pertama tentang 38 sahabat yang dijamin masuk surga. Kita akan menyampaikan tentang definisi sahabat secara etimologi dan terminologi. Kita membaca yang mudah-mudahan dengan bacaan ini Allah berikan sebuah penambahan ilmu wawasan khusus buat saya yang membacakan. Mungkin teman-teman yang nanti melihat video ini diberikan sebuah penambahan wawasan tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Definisi sahabat secara etimologi dan terminologi. Pertama, definisi sahabat secara etimologi atau bahasa. Al-Fairuz Abadi mengatakan kalimat istash habahu berarti seorang mengajak orang lain untuk bersahabat, menemaninya dan selalu dekat dengannya. Al-Qamus Al-Muhit halaman 195. Kata Al-Jauhari, kata as-sahabah bermakna al-ashab. Aslinya adalah masdar, kata dasar, kata wa ashabtuhu asyai'a berarti aku menjadikannya sebagai teman baginya. Asilah 1 halaman 1 dan 160 dengan singkat lihat lisan al-Arab Ibnu Majhur Al-Mu'jam Al-Wasit lihat Al-Ta'rif Al-Jurani Al-173. Abu Bakar bin At-Thayyib mengatakan semua ulama ahli bahasa sepakat bahwa kata sahabi dalam mustaq atau pecahan dari kata asy-syahabat, dan itu bukan hanya mustaq dalam kadar tertentu, melainkan berlaku untuk setiap orang yang menemani orang lain, baik hanya sebentar ataupun lama. Sama seperti kata mukallim, muqattib, dharib adalah mustaq dari kata al-mukallamat, al-mukatabat, dan ad-darbu. Juga berlaku untuk setiap orang yang mengalami hal itu, baik hanya sebentar ataupun lama. Disebutkan sahibtu pulana haulan wa dahran wa sanatan wa syahran wa yauman wa sya'atan. Yang berarti aku menjadi sahabat si fulan selamanya, setahun, sebulan, sehari, atau bahkan hanya saat. Jadi sebutan sahabat berlaku baik sebentar maupun lama. Jadi secara etimologi bahasa sahabat adalah berlaku pertemanan secara sebentar ataupun lama. Dalam perspektif bahasa ini berlaku pada siapapun yang pernah menemani Nabi besar Muhammad SAW meskipun hanya sesaat pada siang hari. Yang kedua, definisi sahabat secara terminologi atau istilah. Adapun definisi sahabat secara istilah, maka para ulama berselisih pendapat dalam hal itu. Diriwayatkan dari Abdul Qudus bin Malik Al-Atwar, ia berkata, aku mendengar Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal ketika menyinggung tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW adalah para veteran perang Badar. Lalu ia mengatakan, kemudian manusia paling utama selain sahabat-sahabat Rasulullah SAW tersebut adalah kurun waktu yang mana beliau diutus kepada mereka, yaitu siapapun yang menemani beliau, baik setahun, sebulan, sehari, sesaat, atau bukan hanya pernah melihat beliau, maka ia termasuk sahabat beliau. Ia berstatus sebagai sahabat menurut sejauh mana ia menemani beliau. Ia dahulu pernah bersama beliau, mendengar dari beliau, dan melihat dari beliau. Imam Al-Bukhari berkata, siapapun di antara kaum muslimin yang pernah menemani Nabi Muhammad SAW atau pernah melihat beliau, berarti ia termasuk sahabat Nabi.
Ali bin Al-Madani berkata, siapa yang pernah menemani Nabi Muhammad SAW atau pernah melihat beliau, walaupun hanya saat di siang hari, maka ia termasuk sahabat beliau. Kata Sa'id bin Al-Musayyab, kami tidak menganggap sahabat kecuali orang yang memang pernah tinggal bersama Rasulullah SAW selama setahun atau 2 tahun dan pernah berperang bersama beliau sekali atau 2 kali. Definisi Sa'id bin Al-Musayyab ini dikomentari oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar. Praktiknya adalah kebalikan dari pengertian Sa'id bin Al-Musayyab tersebut karena para ulama sepakat menganggap bahwa banyak dari kalangan sahabat yang tidak pernah berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW kecuali pada saat haji wada. Definisi ini yang benar dan yang dijadikan pegangan ialah yang dinyatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar. Yang mana ya? Oh, yang atas. Pendapat paling benar dari semua itu adalah bahwa sahabat ialah orang yang pernah bertemu Nabi Muhammad SAW, beriman kepada Nabi Muhammad SAW, dan meninggal dunia dalam keadaan Islam. Selanjutnya ia mengatakan penjelaskan definisi tersebut termasuk yang dianggap pernah bertemu dengan Nabi Muhammad SAW ialah orang yang pernah duduk bersama beliau baik lama atau hanya sebentar, orang yang pernah meriwayatkan dari beliau atau tidak pernah meriwayatkan dari beliau, orang yang pernah ikut berperang bersama beliau dan atau tidak pernah ikut berperang bersama beliau. Nah, orang yang pernah melihat beliau satu kali saja meskipun tidak sampai duduk bersama beliau, dan orang yang tidak bisa melihat beliau karena alasan buta. Namun dengan syarat iman, ini mengecualikan orang yang bertemu Nabi Muhammad SAW dalam kondisi kafir. Meskipun setelah itu ia masuk Islam bila ia tidak bertemu lagi dengan beliau, definisi kami beriman kepada beliau ini mengecualikan orang yang bertemu beliau dalam keadaan beriman kepada selain Nabi Muhammad SAW. Seperti orang-orang yang beriman dari kalangan ahli kitab yang bertemu Nabi Muhammad SAW sebelum beliau diutus menjadi Rasul dan masuk dalam definisi kami yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap yang mukallaf dari golongan jin maupun manusia dan tidak termasuk dalam definisi kami meninggal dunia dalam keadaan Islam, orang yang bertemu beliau beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan kemudian murtad dan mati dalam keadaan murtadnya, kita berlindung kepada Allah hal itu. Termasuk di dalamnya orang yang murtad lalu kembali masuk Islam sebelumnya meninggal dunia, baik ia sebut Nabi Muhammad atau tidak. Inilah definisi sahabat yang menjanjikan pegangan. Tingkatan dan jumlah sahabat. Tingkatan para sahabat SAW berbeda-beda tergantung siapa dari mereka yang lebih dahulu masuk Islam atau berhijrah dan menyaksikan beberapa peristiwa-peristiwa penting. Para ulama menyebutkan bahwa tingkatan mereka ada 12 di tingkatan-tingkatan daripada jumlah sahabat. Tingkat pertama, mereka yang masuk Islam di Mekah seperti Abu Bakar, Utsman, Umar. Kita ulangi, tingkatan pertama adalah mereka yang masuk Islam di Mekah seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan lainnya radhiyallahu. Tingkat kedua, mereka yang hadir dalam Darun Nadwah, di mana sekelompok orang berbait kepada Nabi Muhammad SAW untuk setia kepada Islam. Mungkin nanti di halaman selanjutnya akan disampaikan. Tingkatan ketiga adalah orang-orang yang hijrah ke Habasyah. Tingkatan keempat adalah orang-orang yang berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Aqabah. Yang pertama dikatakan si fulan ikut baiat Aqabah dan si fulan juga ikut baiat Aqabah. Tingkatan kelima adalah orang-orang yang ikut berbaiat kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Aqabah yang kedua. Mayoritas mereka dari kalangan Ansor. Tingkatan keenam, kaum Muhajirin. Orang yang pertama sampai kepada Rasulullah SAW belum berada di Kuba, sedang membangun masjid. Tingkat 7, orang-orang yang ikut perang Badar. Mereka inilah yang disinggung dalam sabda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah berkenan melihat ahli Badar. Lalu beliau berfirman, berbuatlah sesuka kalian, sungguh aku telah mengampuni kalian. Kedelapan, orang-orang yang berhijrah dalam tenggang waktu antara perang Badar dan peristiwa Hudaybiyah. Kesembilan adalah orang-orang yang hadir dalam peristiwa Baiat Ridwan, yang mana Allah telah berfirman, mana mereka sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon. Surat Al-Fat ayat 18. Ke-10 adalah orang-orang yang berhijrah dalam tenggang waktu antara peristiwa Hudaybiyah dan Fatu Mekah. Di antara mereka adalah Khalid bin Walid, Amr bin Al-As, Abu Hurairah dan lainnya. Jumlah mereka cukup banyak sebab ketika Rasulullah SAW berhasil menaklukkan Khaybar, banyak orang yang berdatangan dari segala penjuru menemui beliau untuk ikut berhijrah. Ke-11 adalah orang yang masuk Islam pada peristiwa Fatu Mekah. Mereka adalah sekelompok orang dari kaum Quraisy. Ke-12, bayi-bayi dan anak-anak kecil yang sempat melihat Rasulullah SAW pada saat Fatu Mekah, Haji Wada, dan dalam peristiwa-peristiwa lainnya. Mereka termasuk sahabat lainnya adalah As-Sa'ib bin Yazid dan Abdullah bin Sa'labah, putra Abu Syair. Keduanya memang menurut Rasulullah SAW dan beliau mendoakan keduanya. Selain mereka ada juga Abu Tufail, Amir bin Wasilah, dan Abu Juhaifah Wahab bin Abdullah. Keduanya melihat Rasulullah SAW saat sedang tawaf dan saat berada di dekat sumur Jam-Jam.
Tentang jumlah para sahabat SAW, tidak ada dalil konkret yang menjelaskan berapa pasti jumlah mereka. Riwayat yang ada mengenai hal itu hanya menjelaskan jumlah sahabat dalam satu peristiwa tertentu, atau dalam satu waktu tertentu, atau dalam suatu kondisi tertentu, atau jumlah mereka di suatu negeri tertentu. Hal ini diperkuat oleh keterangan Ibnu As-Salah dalam mukadimahnya dari Abu Jurhah Ar-Razi ketika ditanya tentang jumlah sahabat yang meriwayatkan dari Nabi SAW, maka yang menjawab, siapa yang bisa memastikan hal itu? Orang yang ikut dalam haji wada bersama Nabi Muhammad SAW saja ada 40.000 orang. Sementara yang ikut bersama beliau dalam perang Tabuk ada 70.000 orang. Disebutkan dalam riwayat lain dari Ibnu Sya'ad, ia berkata Nabi SAW wafat dan jumlah orang yang pernah melihat dan mengenal Nabi Muhammad SAW dari 100.000, baik orang laki-laki maupun perempuan. Semua pernah meriwayatkan dari beliau baik lewat mendengar ataupun melihat. Pujian terhadap para sahabat dalam Al-Quranul Karim. Ahli sunnah wal jamaah memuji keutamaan para sahabat sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana tertulis dalam Al-Quran Al-Karim yang turun dari sisi Rabb yang bijaksana lagi mereka yang berpegang teguh pada seluruh riwayat sahih dari Rasulullah SAW tentang keutamaan mereka, baik keutamaan bersifat umum maupun bersifat khusus. Allah sendiri memuji mereka secara global dalam banyak ayat dan banyak kitabnya, antara lain dalam Quran surat Al-Baqarah 143. Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang tengah-tengah dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 110, yang artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Kata Ibnu Al-Jauzi, siapa yang dimaksud dengan ayat ini? Ada 4 pendapat. Pertama adalah mereka para ahli Badar. Kedua, mereka adalah para muhajirin. Ketiga, mereka adalah para semua sahabat. Dan keempat adalah mereka adalah umat Nabi Muhammad SAW secara keseluruhan. Keempat pendapat ini seluruhnya dikutip dari Ibnu Abbas. Jad Al-Masir Ibnu Al-Jauzi, jilid 2 halaman 16. Selanjutnya Allah telah berfirman dalam Quran An-Naml ayat 95, katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Ibnu Jarir At-Tabar mengatakan yang dimaksud dengan hamba-hambanya yang dipilihnya ialah orang-orang yang dipilihnya untuk Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah menjadikan mereka sebagai sahabat-sahabat Nabi dan para pembela beliau demi mengemban agama yang beliau diutus untuk mendakwahkannya, bukan orang-orang yang mempersekutukannya dan mengingkari nubuat nabi-nabinya. Sedikit dulu di episode ini adalah tentang definisi sahabat secara etimologi dan terminologi. Mudah-mudahan diberikan sebuah penambahan wawasan. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.